Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faria Aprilia dari NIM 18105008 akan mempresentasikan untuk tugas proposal modul metodologi penelitian. Untuk proposal saya berjudul Studi Literatur Teknik Pemeriksaan Kolon Immunopediatrik pada Pasien Klinis Hisprondisis. Nah, pada latar belakang terdapat pengertian kolon, kemudian anatomi kolon, kemudian untuk teknik pemeriksaan kolon endopediatrik, pemasukan media kontras, kemudian klinis hisprondisis insidennya di Indonesia. Nah, untuk pengertian kolon, yang pertama, kolon merupakan tabung muskular berunggah dengan panjang sekitar 1,5 meter yang terbentang dari sektum sampai kanalis analis. Diameter kolon sekitar 6,5 cm, tetapi semakin dekat dengan anus diameternya semakin kecil. Diameter kolon pada bayi berbeda dengan orang dewasa, namun secara fungsional tetap sama. Kemudian untuk anatomi kolon terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kolon ascenden, kemudian kolon transversus, kolon descenden, dan kolon sigmoid. Selain itu, kolon juga memiliki 2 flexura, yaitu hepatic flexura dan splenic flexura. Kemudian pada klinis hisprondisis didefinisikan sebagai gangguan fungsional yang disebabkan tidak terdapat sel-sel ganglion atau tidak adanya flexus nientrik pada usus besar. Nah, untuk insiden penyakit hisprondisis di Indonesia, insiden penyakit hisprondisis belum begitu jelas. Angka di insiden 1 diantaranya 5.000 kelahiran hidup. Maka dapat diprediksi dengan jumlah penduduk 220 juta dan tingkat kelahiran 35 per juta kelahiran. Akan lahir 1.400 bayi setiap tahunnya dengan penyakit hisprondisis. Selanjutnya, untuk pemeriksaan kolon imun pada pediatrik, pada usia bayi heonala 0-2 tahun dilakukan dengan pemasukan media kontras iodium dengan jumlah 60 ml. Sedangkan pada pediatrik usia 3-12 tahun menggunakan media kontras barium sulfat sama seperti pasien dewasa. Nah, untuk pemasukan media kontras pada prosesnya diawali dengan mencampur barium sulfat dengan air hangat sebanyak 160 ml sehingga didapat perbandingan 1:4 dengan jumlah media kontras yang digunakan 40 gram. Nah, kemudian pada rumusan masalah, yang pertama, bagaimana teknik pemeriksaan kolon endopediatrik studi literatur pada pasien hisprondisis. Yang kedua, bagaimana gambaran menggunakan media kontras barium sulfat pada teknik pemeriksaan kolon endopediatrik studi literatur pada pasien klinis hisprondisis. Nah, untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui teknik pemeriksaan kolon endopediatrik studi literatur pada pasien klinis hisprondisis. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran menggunakan media kontras barium sulfat pada teknik pemeriksaan kolon endopediatrik studi literatur pada pasien klinis hisprondisis. Nah, untuk manfaat penelitian, yang pertama, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang prosedur pemeriksaan kolon endopediatrik pada klinis hisprondisis. Yang kedua, sebagai wawasan pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa akademik diploma 3 radiologi Universitas Aisyah. Yang ketiga, sebagai parameter pemahaman masalah dalam penelitian. Kemudian pada ruang lingkup, yang pertama materi, kemudian referensi, waktu, dan tempat. Kemudian untuk tinjauan teori, terdapat untuk pengertian kolon, kemudian fungsi kolon, anatomi kolon. Nah, indikasi kolon induk pada pediatrik yaitu atresiani, hematuria, hisprondisis, hespospadia, dan neoplasma. Dan untuk kontraindikasinya yaitu apendisitis, perforasi, dan obstruksi. Nah, untuk persiapan alat dan bahan pemeriksaan kolon endopediatrik, alat dan bahan steril yang digunakan yaitu media kontras barium sulfat 40 gram, kemudian sprit 50 ml, air hangat 160 ml, polai kateter ukuran 8, handscoon, kasa steril, jeli, plester, dan perentang. Sedangkan untuk alat non steril yaitu pesawat konvensional, imaging plate ukuran 24x30 cm, marker dan apron, dan komputer. Kemudian untuk persiapan pasien, untuk bayi berumur dari 0-2 tahun tidak ada persiapan khusus. Kemudian untuk anak berumur dari 2-10 tahun, yaitu pada malam hari sebelum pemeriksaan hanya memakan makanan yang rendah serat. Kemudian malam sebelum pemeriksaan meminum 1 tablet bisakodil atau laksatif atau sejenisnya.
Jika setelah diberi laksatif tidak menunjukkan pengeluaran yang cukup, maka dilakukan urus-urus atau petunjuk dokter. Kemudian untuk proyeksi pemeriksaan kolon iluk menurut Bontrager 2014 yaitu AP atau proyeksi AP atau PAS, kemudian RLD dan LLD dan pos evakuasi. Kemudian pada tinjauan teori terdapat kerangka teori. Pada kerangka teori terdapat anatomi kolon, lalu menuju fungsi kolon, patologi hisprondisis, prosedur pemeriksaan kolon iluk, terdapat persiapan pasien, kemudian persiapan alat dan bahan, terus proyeksi pemeriksaan, hasil radiograf. Nah, pada metodologi penelitian, jenis penelitiannya, penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Kemudian untuk metode pengumpulan data, penelitian ini diambil dari sumber data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, dan analis data, yaitu teknik analisa data setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam presentasi proposal ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.